Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video kali ini saya memberikan video pengarahan untuk bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word bagi pemula ya. Jadi kita langsung saja buka Microsoft Word-nya. Pastikan kalian punya software-nya. Oke, kita buka Microsoft Word. Pada video ini saya menggunakan Windows 10. Jadi bagi kalian yang menggunakan selain ini, nggak apa-apa karena kurang lebihnya masih banyak kesamaan yang ada. Jadi kita pilih blank dokumen, kita klik ya, kemudian muncul kertas kosong semacam ini, dan jika kalian perhatikan di atas ini, itu adalah komponen-komponen dari Microsoft Word yang uh, mampu untuk membantu kita dalam melakukan pengaturan huruf juga paragraf sehingga kalimat kita yang nanti akan kita ketik akan menjadi rapi dan juga menarik. Biasanya kita ngetik dulu dan kita atur dulu jenis fontnya juga bisa, jadi terserah ya. Untuk kali ini saya akan uh, arahkan dalam menggunakan clipboard, font, dan paragraf dalam home ini ya. Jadi lebih baik kita akan atur hurufnya dulu dan ukurannya. Untuk mengerti apa dari banyaknya icon semacam ini ya, icon-icon kayak gini, sebenarnya kita nggak perlu bingung, apalagi mungkin bagi kalian yang pintar bahasa Inggris, sebenarnya Microsoft Word ini cukup smart. Jika kursor kita arahkan kepada suatu uh, tombol atau maksud saya semacam ini ya, dia akan muncul suatu keterangan bahwa ini sebutannya adalah font dan ada muncul tulisan pick a new font for your text. Jika kalian paham itu, maksudnya kan ambillah new font baru untuk teks Anda. Sebenarnya di sini adalah font-font, adalah huruf model-model huruf. Kalau kita klik di sini, maka ada banyak jenis model huruf yang bisa kita pilih untuk menjadi untuk pengaturan dalam kalimat nanti atau huruf-huruf yang nanti akan kita ketik. Ini masih banyak lagi sampai bawah. Jadi banyak sekali model-model yang menarik ya. Dan kebanyakan untuk formal, untuk melakukan pengetikan formal, semacam bikin proposal atau mungkin bikin uh, skripsi, itu menggunakan Times New Roman. Untuk kali ini saya akan mencontohkan menggunakan Times New Roman. Jadi aku akan setting kalimat ini nanti, kalimat yang akan kita ketik, bahan yang kita ketik, menggunakan Times New Roman. Oke, kita klik. Dan di sini adalah font size, yaitu ukuran huruf. Kita harus menentukan ukuran huruf kita nanti. Di sini ada ada angka 8 sampai 72 yang pastinya size-nya itu bakalan semakin gede angkanya, semakin gede juga ukuran hurufnya. Pada umumnya kita menggunakan angka 12 ya, ukuran 12. Oke, sementara akan aku setel ininya dulu dan kita melakukan pengetikan bahan dulu. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan contoh. Kali ini saya akan ketikkan satu kalimat dari Reflex Standard, oke? Jadi sebentar saya ketikkan dulu. Oke, sementara saya ketikkan sampai di sini dulu. Dan saya akan jelaskan bagaimana cara mengatur daripada biar kalimat ini jadi rapi ya. Oke, kita gunakan bold. Oke, di sini ada beberapa komponen.
Aku tadi udah ngejelasin yang ini ya, font dan size font. Sebenarnya ini juga sama dua ini. Ini adalah increase font size. Jadi sama dengan yang ini, yaitu untuk mengatur size font, size huruf. Cuman bedanya kalau ini kan langsung secara otomatis kalau kita lihat kan seperti huruf kapital gede, kemudian ada tanda panah ke atas yang artinya bisa membesarkan huruf, ukuran huruf secara langsung. Maksudnya secara langsung, kalau di sini tadi ini kan kita sudah mengetik ya. Jadi kalian juga perlu tahu saat kita ingin mengatur atau mengedit semacam ini ya. Ini tadi kan ukurannya 12 semua. Kita ingin membesarkan ukuran huruf pada judul. Jadi kita blok dulu. Caranya kita klik 2 dan kita tarik. Atau bisa klik kiri kemudian kita geser. Itu juga bisa. Jadi kita blok dulu terus kita style atau kita atur hurufnya. Bedanya di font size sama di sini. Kalau di sini itu kan kita bisa, kalau kita sentuhkan kursor kita ke angka tersebut, maka kita langsung bisa melihat perubahan daripada huruf tersebut dan kita bisa mengira-ngira bagaimana baiknya atau mungkin bagaimana bagusnya ukuran itu nanti. Kalau 20 gedenya segini, 22 gedenya segini, 28 gedenya segini, kayak gitu. Tapi kalau kita lepaskan atau kita arahkan kursor kita keluar, maka dia akan kembali seperti semula. Jadi kita harus mengkliknya dulu. Ini tadi kan 12. Jadi kalau judul itu biasanya 14 atau 18 juga cocok ya. Coba aku contohkan untuk ukuran 18. Jadi kita klik. Bagaimana dengan yang ini? Kalau di sini kita harus klik dulu. Macam ini. Kita tambahkan angkanya, tambahkan size-nya. Semacam ini. Jadi meskipun kita udah klik, kursor kita alihkan, itu juga itu akan tetap gede semacam ini ya, ukurannya agak lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi sudah tersetting atau teratur. Sedangkan di sini kebalikannya, ini adalah mengecilkan, yaitu decrease font size, mengecilkan ukuran huruf. Jadi kita kembali lagi ke ukuran 18. Saat kita mengetik antara increase dan decrease ini, di sini akan otomatis juga menunjukkan angka daripada ukuran tersebut. Jadi kita klik untuk kembaliin ke angka 18. Klik lagi, oke semacam itu. Dan ini kan belum saya lepas dari blok, jadi kita akan arahkan judul ini ke tengah ya, semacam umumnya suatu kalimat yang bagus bahwa judul ditaruh di tengah di bagian center sini dengan cara kita masuk ke paragraf. Nah, di sini ada center. Jadi page-nya nanti dalam page nanti ininya akan pindah ke bagian tengah ya. Kita klik. Oke, semacam itu. Sedangkan ini nanti akan mengembalikan suatu paragraf ke bagian kiri margin. Kayak gini. Yang sebelah sini seperti ada di gambar dia ke kanan ya. Align or line right. Kita klik di sini maka dia akan pindah ke kanan. Jadi kalau untuk judul pastinya yang tengah ini ya. Kalau yang ini untuk merapikan suatu kalimat agar dia akan rapi dan tertata lurus antara batas margin. Jadi sebenarnya ini ada garisnya, makanya kenapa kok ini nggak ke sini, dan waktu kita pengetikan, padahal belum di-enter di sini, sudah kembali ke garis awal ya, maksudnya di garis ini. Karena di sini ada garis margin pembatasnya yang tidak bisa nggak bisa melebihi lah, nggak bisa diterobos gitu. Semacam ini, saya akan berikan contoh lagi. Coba ini ya, saya atur menjadi rapi biar nggak berantakan. Kalau kita lihat kan masih berantakan dari paragraf pertama ini. Ini berantakan, nggak sama garis, jadi kita luruskan. Kita ambil yang ini ya. Perhatikan kursor saya. Oke, jadikan rapi. Dan untuk paragraf itu biasanya paling atas harus ditengahkan. Kita pencet tab yang ada di keyboard. Oke, jadi kelihatan rapi kan? Oke, selanjutnya lagi yaitu change case.
Changes ini yaitu mengubah huruf yang kita ketik atas suatu kalimat menjadi aturan yang kita inginkan. Maksudnya satu kalimat mungkin hurufnya yang depan harus besar kayak gitu, atau mungkin dijadiin huruf kecil semua, atau juga dijadiin huruf besar semua. Di sini ada pilihannya. Dan saya praktekkan. Ini judulnya, kita blok dulu. Kemudian aku ingin judul tersebut menjadi huruf besar semua uppercase ini ya. Oke, jadilah dia semuanya jadi huruf kapital semua, huruf besar semua ya. Oke, dan kemudian aku akan bold, yaitu menebalkannya biar menarik ya judulnya dan mudah terlihat, kontrasnya lebih mudah ditangkap. Jadi akan ini klik bold B ini, yaitu untuk menebalkan. Jadi kita klik, maka dia akan tebal. Sedangkan yang ini adalah untuk clear all formatting. Jadi semua yang kita format, kalau kita mau mengembalikan kalimat tersebut, suatu kata atau suatu kalimatnya sudah kita ketik kembali seperti semula di luar editan kita yang sebelumnya, maka kita cukup klik ini. Misalnya kalimat ini tadi kan awalnya Times New Roman ukuran 12 dan belum digedein dan juga belum di bold ya, belum ditebelin. Kita mau kembaliin seperti semula, jadi kita bold, kita hapus semua yang kita sudah diformatkan di sini. Dengan mengklik ini, maka dia akan kembali ke sini. Oh, lebih itu ya, lebih mentah lagi. Dia pun tidak tersetting ke Times New Roman melainkan Silibri Body. Ini jadinya fontnya dia benar-benar kembali ke original. Oke, kita kembaliin ke semula karena sepertinya kalau kayak gini nggak cocok ya. Caranya dengan kita minimize dulu. Ini udah saya bold, sudah saya blok maksudnya, terus kita kembaliin dengan undo di sini. Jadi kita kembalikan seperti semula ya. Ini adalah undo dan ini adalah redo. Jadi kalau kita tiba-tiba ingin memutuskan agar, oh ini kayaknya tadi bagusnya kayak gini deh, yang tadi itu deh, kita redo aja dulu. Nah, akhirnya dia akan kembali semacam ini, dan untuk ngembaliin lagi, oh kita klik yang undo. Nah, kayak gitu. Bentar. Oke. Kemudian, ini adalah italic. Italic ini gunanya untuk menjadikan kalimat kita menjadi huruf miring. Hurufnya jadi miring, biasanya digunain untuk huruf-huruf yang maksudnya digunain untuk kalimat spesial atau mungkin kata yang unik, kata yang asing, atau memiliki arti yang khusus gitu ya. Aku contohin, misal di sini adalah diagnostik, itu adalah salah satu hal yang kalimat atau ya di sini muncul ya sebenarnya, jadi kita nggak usah jauh-jauh untuk klik sampai ke ujung layar. Di sini kita klik, dia bakalan miring semacam ini. Oke. Dan ini selanjutnya itu adalah underline. Underline ini biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat yang dianggap menarik atau mungkin dibikin untuk judul juga bisa ya. Misal semacam ini kita blok dulu, kemudian kita klik underline, maka di sini akan ada garis bawah semacam ini. Biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat yang perlu kita ingat, atau mungkin perlu yang perlu kita ketahui, atau mungkin kita perlu mention itu untuk suatu kalimat tertentu agar pembaca lebih mengingat, lebih memahami suatu makna semacam itu ya. Dan bagaimana cara mengembalikan kalau kita ternyata nggak ingin underline ini ada di kalimat ini? Bagaimana cara menghapusnya? Cukup kita klik balik atau undo juga bisa. Dia jadi hilang ya. Tapi lebih cantik kan, cakep kalau kita pakai underline.
Oke, kemudian untuk yang A, B, C, kalau kita lihat di sini tuh string ketuk ya, string ketuk. Saya nggak begitu pintar bahasa Inggris ya, tapi di sini dikatakan string ketuk, cross something out by drawing a line through it. Jadi ini digunakan untuk mencoret suatu kalimat sehingga mampu digunakan untuk memberikan pengertian bahwasanya nama yang sudah tercoret, yang sudah kita ketik, atau kalimat yang sudah kita ketik itu tidak ada di dalam tidak dibenarkan atau mungkin tidak dikatakan bahwa ia misal gini aja, aku kasih contoh, misal kita bikin suatu list ya, tulisan menulis kayak barang-barang, mungkin kita itu adalah pebisnis toko, di situ kita tulis begitu banyak barang, misal dari perabotan, mungkin kita adalah pengusaha toko bangunan, mungkin kita tulis semen atau mungkin yang lainnya, kemudian ternyata kita nggak punya stok pada salah satu barang, sehingga kita nggak akan jualan itu selama setengah tahun, mungkin semacam itu. Jadi di menu kita bisa, di menu tulisan barang yang kita jual, kita gunakan huruf tersebut. Misal aku tulisin semacam ini ya, semen, oke, aku blok, dan kita klik, maka hasilnya akan semacam ini. Jadi semen itu nggak ada pada list tersebut, maksudnya begitu pada saat itu. Atau mungkin bisa digunakan dalam keterangan daftar kelulusan, mungkin bagi yang tidak lulus, namanya dicoret. Bisa digunakan semacam itu. Oke, saya akan hapus. Dan untuk yang ini adalah subscript, di mana digunakan untuk mengecilkan salah satu huruf atau beberapa huruf ya. Ini biasanya digunakan untuk kalimat atau rumus-rumus molekul pada airnya, misal CO2, H2O, kayak gitu ya. Jadi semacam ini cara penggunaannya. Untuk mengecilkan, kalau kayak gini kan sepertinya agak aneh ya, karena pada rumus biasanya 2 ini adalah angkanya kecil. Jadi di bawah garis normal. Kita blok dulu, kemudian kita klik. Oke. Jadi akan, fungsinya semacam ini. Untuk yang di sini, yaitu superscript. Superscript ini bisa kita gunakan untuk menuliskan suatu huruf-huruf pada matematika ya. Misal 6 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Kalau kayak gini kan jadinya 62 kali 42 ya, padahal kita ingin 6 pangkat 2 dan 4 pangkat 2. Jadi 2-nya ini kita klikkan pada superscript, jadi semacam ini. Oke, kayak gitu kegunaannya. Ya, semoga kalian paham ya. Aku hapus dulu. Oke. Dan untuk yang di sini itu ialah text effect dan typography. Ini buat kalimat, membuat suatu efek ya pada kalimat kita kalau kita ingin mengaturnya atau mengeditnya agar kalimat kita lebih menarik, mungkin lebih unik, agar pembaca lebih suka, kita bisa menggunakan ini, editan ini. Misalnya aku bikin di sini ya, di judul. Aku setting hurufnya semacam ini. Oke. Jadinya kan agak lebih menarik kan? Untuk yang ini adalah untuk coloring pada suatu kalimat juga. Jadi make your text pop by highlighting it in a bright color. Biasanya ini untuk mention juga, jadi dikasih color agar lebih menarik, lebih kelihatan, lebih bermakna daripada yang lain. Mungkin ada suatu kalimat yang mungkin kita perlu menggarisbawahi semacam tadi ya, underline, tapi
Tapi kita tidak menggunakan underline. Mungkin lebih menarik lagi kita kasih color semacam ini. Misal, aku akan bikin underline di mana ya? Adanya, terutama untuk mendeteksi adanya lesi upper motor neuron. Ini akan aku kasih warna kayak gini biar yang lihat lebih menuju ke sini, lebih kontrasnya lebih terlihat gitu ya. Kenapa ya kok ada biru sini? Ternyata kalau kita lihat lesi upper motor neuron ini lebih menarik, lebih utama mungkin alasannya di sini kayak gitu. Oke, kita lanjut di sini ya, yang di gambar ini. Coba lihat ini seperti huruf kapital dan digarisbawahi oleh oleh warna merah. Ini aslinya, maksudnya ini fungsinya untuk memberikan color pada suatu huruf. Ini kan font color, change the color of your text. Misal, ini kan color warnanya kalimat kita nih, tulisan kita ini kan hitam. Terus kalian ingin mengubahnya agar lebih menarik, mungkin kalian mau bikin suatu surat atau mungkin buku gitu, kalian bisa menggunakan ini untuk lebih menarik. Oke. Kita gunakan warna apa ya, lebih biru tapi agak gelap gitu ya. Misalnya semacam ini. Oke, jadinya akan semacam ini. Oke. Ya, saya sudah jelaskan untuk font ini. Aku akan lanjut jelaskan pada yang dalam paragraf ini ya. Di sini ada semacam ini, bold, create a bold list. Click the arrow, change the look of the bold. Jadi ini untuk membantu merapikan suatu kalimat susunan ya. Misal semacam ini. Oke, sebentar. Aku akan mengetikkan dulu contohnya. Oke. Jadi di sini nanti akan ada susunan-susunan level brain stem. Agar rapi, maka aku akan bikin titik ini agar kalimat aku nanti rapi ya, tersusun dengan rapi. Misal, rapi dan juga menarik ya. Enter, dan dia akan teratur sendiri. Oke, jadi kan sampai sini dulu ya. Bentar. Oke, kursornya aku kembalikan lagi. Jadi kan masih di sini. Kita udah selesai, nggak ada lagi. Kalau kita enter, dia kan masih tersetting lagi untuk agar ini selesai dan nggak ada titik lagi atau kita kembalikan, maka kita enter sekali lagi. Jadi dia settingannya juga akan otomatis tertutup ya atau hilang. Semacam itu. Jadi kan rapi juga menarik kan. Di sini kita bisa milih selain dot kayak gini, kita juga bisa milih yang lain. Mungkin circle kayak gini, bulat-bulat kayak gini. Kita klik, dia akan otomatis ganti secara bersama. Asal kalian klik dulu sebelumnya. Jadi klik gini dulu, terus kita setting. Semacam ini juga bisa. Bagaimana dengan numbering ini? Numbering ini yaitu sama saja sebenarnya fungsinya. Fungsinya itu untuk merapikan dan juga memberikan kejelasan pada komponen-komponen pada satu kalimat. Mungkin ada banyak sekali komponen yang harus disusun dari nomor 1. Ada beberapa contoh, mungkin dari kalimat ini ada 10 contoh dan harus dikasih nomor, ya kita kasih nomor aja. Semacam ini, 1, 2, 3. Jadi ya, berikut ini beberapa bentuk refleks yang terjadi di level brainstem. 1, asymmetric tonic neck. 2, symmetrical tonic neck, semacam itu ya. Semacam ini. Ini sebenarnya harus huruf besar semuanya pada awal kata ini ya. Jadi kita setel, kita blok, kemudian kita klik yang ini, capitalize each word. Jadi dibikin huruf kapital di setiap kata-katanya. Oke.
Coba kalau diginiin. Oke, coba semua. Oke. Ya, jadinya menarik kan? Dan rapi. Oke. Bagaimana dengan yang ini? Ini multi level list. Jadi kan kalau ini tadi kan levelnya 1 ya, susunannya setiap susunan itu langsung ada angkanya. Kalau yang di sini itu dari setiap susunan bisa disusun lagi di dalamnya tanpa harus edit manual. Jadi semisal asymmetrical tonic ini menyebabkan suatu masalah lain, misal bentar ya, kita hapus yang dua ini soalnya nanti akan keliru. Kita hapus jadinya kan tadi di sini 2. Oke, kita nggak perlu ke lain lagi, ke lain maksudnya kita bikin lagi di menu yang sama, kita kasih ini. Oke, kayak gitu. Jadi A bla 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 apa gitu, terus lagi B bla 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 gitu. Jadinya kan rapi. Oke, bagaimana dengan yang ini? Decreased indent. Move your paragraph closer to the margin. Misalnya ini ya, aku mau luruskan. Berarti bukan di sini karena kita udah setel ya tadi ini, maaf. Mungkin yang ini. Oke. Jadi lurus macam itu, tapi di sini akan ganti ya, akan ganti huruf sendiri jadi angka, tapi sebenarnya nggak apa-apa karena di sini bedanya kan ada kurungnya. Semacam itu, sedangkan di sini adalah kebalikannya. Kita lurusin kembali semacam seperti semula. Oke, lanjut dengan yang ini. Sort, arrange the current selection in alphabetical or numerical order. Oke, di sini adalah urutan. Kalau kita lihat secara jelas di sini A dan di sini Z dan ada tanda panah turun. Itu maksudnya yaitu untuk mengurutkan suatu huruf alfabet dari A sampai Z diurutin ya. Jadi mungkin biasanya digunakan untuk list name, maksudnya kayak absen ya, nama absen. Misal di sini ada nama huruf A-nya itu ada 5 orang. Siapa nih yang duluan kayak gitu kan? Coba aku tulis macam ini. Ana, Ami, Abu, Aya, terus Bobby, Bubu, Cinta. Terus lagi langsung ke Galih. Misal semacam ini ya. Terus Linda. Apa lagi ya terusan nama-nama tuh banyak ya. Huda. Wah, kayak gini. Coba di blok dulu. Jadi di blok dulu. Nanti urutannya bakalan bagaimana, maka kita bakalan tahu setelah kita klik ini. Klik. Oh ya. Jadi kita pilih dulu paragraf tentunya ya. Ya, ini paragraf. Dan ini teks, bukan number ya. Biasanya kita akan punya list, disuruh bikin list number, list yang harus sesuai dengan angkanya atau mungkin dengan tanggalnya. Untuk saat ini saya akan bikin contoh yang teks, jadi sesuai dengan huruf alfabetnya, oke? Oke, lah maka kita akan ketahui yang namanya Abu ternyata nomor 1, Ami nomor 2, Ana nomor 3, Ayah nomor 4. Karena setelah A kan hurufnya Y. Oke, semacam ini. Jadi lurus, garis lurusnya rapi dan juga benar dengan urutan alfabet ya. Oke, kita delete. Fungsinya semacam itu. Jadi semoga kalian paham ya. Oke, langsung saja kita ke sini. Ini adalah line and paragraph spacing. Jadi ini adalah spasi antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Contohnya semacam ini. Punya saya ini kalau nggak salah 1,0. Antara jarak kalimat ini, kalimat refleks tenden adalah bla 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 dengan oleh peregangan yang tiba-tiba bla 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 ini kira-kira iya 1,0. Pada umumnya kita disuruh bikin 1,5 biasanya ya. 1,5 atau mungkin 1,15 terserah sih bagaimana baiknya atau bagaimana bagusnya menurut kalian. Semacam ini. Jadi kalau kita klik
2,0, maka renggangnya juga akan lebih jauh lagi, dan semakin gede angkanya, jaraknya, space-nya juga akan lebih jauh ya. Kita bikin 1,5. Semacam itu. Oke. Dan untuk yang ini bisa memberikan warna untuk kolom. Sebentar ya, aku akan bikinin suatu kolom dulu. Kolom di sini. Di sini aku akan bikin tabel. Oke, aku akan masuk ke insert. Dan di sini ada tabel. Kita klik. Saya butuh 2 sisi dan panjangnya ke bawahnya 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ambil 8. Aku ketikkan dulu. Oke. Kita edit dulu ini. Kita kembali ke home untuk ngedit. Oke. Semacam ini. Oke. Ini adalah shading yang bisa untuk membantu kita untuk mempercantik suatu tabel kayak gini ya. Fungsinya, oke, kita pakai warna yang kalem saja, macam ini, biar nggak terlalu itu mencolok. Oke, kita bold, tebalin hurufnya. Jadi jangan lupa sebelum kita menebalkan huruf, kita harus blok dulu ya. Kemudian di sini adalah suatu kalimat yang lebih ke apa ya, bahasa kedokteran nih. Jadi kita bikin huruf miring atau italik. Jadi kita blok dan kita klik pada i miringnya ya. Oke. Ini adalah border di mana fungsinya untuk membuat garis juga. Misal di kalimat ini kita perlu untuk di kalimat sini mungkin kita karena biar unik, kita mau buat blok atau maksudnya dikotakin gitu ya, di border. Kita kursornya ditaruh di sini, entah ya terserah, yang penting di sini. Kemudian kita klik yang outside border, maka hasilnya semacam ini, dikotakin gitu ya. Untuk kembali semacam ke semula bisa diklik undo atau diklik lagi tadi yang outside border sehingga unborder. Dia akan kembali macam ini. Atau mungkin kalian ingin memperlihatkan di sini kerapian daripada huruf ini tanpa adanya ini ya, blok atau maksud aku tanpa adanya garis-garis ini, bordernya kita klik dulu, terus kemudian kita unborder atau mungkin no border. Jadi akan kelihatan semacam ini, nggak ada garisnya. Meskipun kalian print out nanti, juga nggak bakal ada kelihatan garisnya. Kayak gini. Oke, ini karena judul, maka aku akan tebelin, di bold, kayak gini. Cakep kan jadinya? Rapi. Oke, apalagi yang belum aku jelasin nih? Oh, ini ya, yang clipboard. Ini adalah yang gambar gunting ini untuk cut, yaitu menggunting. Maksudnya menggunting di sini bukan gambarnya terus digunting gitu ya. Jadi semacam ini. Misal, S1 ini aku ingin pindahin ke kemana ya? Ke sini. Misal, ke sini. Tanpa harus mengetik lagi. Oke, terus aku cut gitu ya. Aku cut, hilang. Kemudian aku mau pindah di sini. Maka kita langsung ketik paste ini, paste. Maka akan keluar di sini. Kayak gitu. Kalau kita ingin kembali ternyata oh salah. Jadi kita undo aja. Undo. Undunya 2 kali ya karena belum muncul karena kita tadi melakukan aktivitasnya 2 kali.
semacam ini. Dia akan kembali. Oke, bagaimana dengan yang ini? Ini adalah copy. Kalian ingin mengcopy ini agar tulisannya ada lagi di sini misal. Atau mungkin dari kalimat lain ke lembaran lain gitu juga bisa. Aku beri contoh yang ini ya. Ini akan aku copy. Jadi sebelumnya, sebelum melakukan aktivitas setting atau pengaturan, kita blok dulu, kemudian kita copy. Oke, kita ganti di sini bawah, kemudian kita paste. Maka dia akan ada lagi semacam ini. Tapi agak jauh ya, jadinya nanti akan berantakannya begini. Tadi kan angkanya cuma 6 ya. Asimetrikal seharusnya kan 1, jadinya 7. Maka kita edit lagi. Yang ini dihapus. Hati-hati jika kalian klik yang ini terus bloknya itu ikut sama atas, maka nanti kalian akan menghapus juga yang bagian atas ya. Jadi yang diklik di sini yang dulu aja langsung dihapus kayak gini. Agak rumit juga sih. Kayak gini. Oke. Kemudian bagian sini agar settingannya nggak terlalu itu kita hapus aja. Jadi kita blok. Kemudian kita klik yang bagian ini nih biar garis lurus. Sip. Kemudian kita jadiin yang ini. Misal. Oke, yang di atas nggak ikut kan? Yang di atas nggak akan ikut kayak gitu fungsinya. Oke, video saya sampai sini dulu. Untuk yang lain nanti akan aku berikan di video lain agar tidak durasinya nggak terlalu panjang, oke? Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Makanya aku tutup dulu dan see you di video lain. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.